Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Feby Lorina Borusyuboro, MPM 2201010116. Yang di sini saya membuat video untuk bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Chani Lawrence Yanturi SPD MPD. Di sini kami disuruh untuk mencari kesimpulan dari sebuah video yang sudah dibagikan Ibu Chani. Ada dua video. Video yang pertama tentang mengenai analisis data penelitian kuantitatif, yang dimana kita akan mengetahui tentang hasil dari akhir materi ini. Yang kedua, mengetahui berbagai macam jenis penelitian kuantitatif. Yang ketiga, mampu menggunakan salah satu analisis dari data penelitian kuantitatif untuk proses analisis penelitian kita lakukan untuk semester berikutnya. Baru di sini kita akan mengetahui langkah awal. Kita harus melihat validitas dan instrumen yang kita buat. Yang pertama, kita harus mengetahui validitas. Validitasnya ini ada tiga. Yang pertama itu pokok soal yang kompleks, kontroversial, dan penting dalam penelitian relevan. Yang kedua, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang tepat dikumpulkan untuk penelitian, mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Yang kedua itu ada sumber bukti validitas, yang dimana ada 5. Yang pertama itu bukti berdasarkan isi teks. Yang kedua itu bukti berdasarkan proses atau respon. Yang ketiga, bukti berdasarkan struktur internal. Yang keempat, bukti berdasarkan hubungan dengan variabel lain. Yang kelima, bukti berdasarkan konsekuensi. Baru di sini ada reabilitas. Reabilitas ini dibagi 3. Reabilitas atau kendala yang menunjukkan tingkat keajengan atau konteksi hasil pengukuran. Yang kedua itu kajian atau ketepatan instrumen pengukuran seperti memberikan beberapa pertanyaan. Yang ketiga, uji reabilitas atau respon yang menjawab atau merespon. Baru di sini ada tujuan dari analisis data penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengukur. Yang kedua, membuat perbandingan. Yang ketiga, memeriksa hubungan. Yang keempat, membuat ramalan atau dugaan. Yang kelima, menguji hipotesis. Yang keenam, membangun konsep dan teori. Yang ketujuh, menjelajahi. Yang kedelapan, mengontrol. Yang kesembilan, menjelaskan. Di sini juga ada tentang statistik deskriptif, yang dimana ada 3. Yang pertama itu frekuensi, yang dimana frekuensi ini adalah hitungan jumlah Di sini juga ada menjelaskan tentang statistik deskriptif, yang ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu frekuensi. Frekuensi ini adalah hitungan jumlah kemunculan suatu teori. Baru yang kedua, ukuran pemusatan atau mean, median, dan modus. Baru yang ketiga itu ada ukuran penyebaran atau simpangan baku, simpangan rata-rata, atau jangkauan. Yang ketiga itu, hal ini kita lakukan dalam statistik deskriptif kuantitatif ya. Baru statistik inferensial ini adalah uji statistik, yaitu tes dengan menggunakan jenis pengukuran komparatif atau perbandingan. Dalam deskriptif umum, yaitu dengan menggunakan untuk membandingkan hasil dari kelompok atau perbedaan dalam kelompok. Baru di sini saya akan menjelaskan video yang kedua yang diberikan Ibu dosen pengampu kita, yang dimana dari judul video yang kedua itu analisis data kuantitatif versi Miles, Huberman, dan Saldana pada tahun 2014, yang dimana definisi atau kegiatan memeriksa menyelidiki bisa menjadi ada sebuah masalah. Analisis merupakan kegiatan proses mencari dan menyusun sebuah sistematis, yang dimana proses analisis data kuantitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan selesai dari lapangan. Yang kedua, sebelum ke lapangan dilakukan untuk memastikan studi yang dilakukan tidak berulang-ulang. Contohnya meneliti kesejahteraan karyawan di organisasi X. Ternyata ada organisasi memiliki banyak upaya.
Baru di mana proses analisis data ini, yang saat di lapangan itu ada data collection atau pengumpulan data penelitian, melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data direkam atau dicatat, lalu dibandingkan dan dikumpulkan secara teratur atau acak. Baru di sini juga ada data connection, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumentasi, dan materi kompleks, lalu disajikan dalam bentuk hasil penelitian. Baru lanjut proses analisis data. Data display atau pengajian data. Data yang sudah terkategorisasi atau terpola atau grafik disajikan dalam bentuk deskripsi. Lanjut proses analisis data. Data display atau penyajian data. Data yang sudah terkategorisasi atau terpola dan grafik disajikan dalam bentuk deskriptif. Pada ilustrasi terlihat harus besar dengan huruf besar, begitu juga seterusnya. Maka di bagian bab hasil tertulis subbab. Yang pertama huruf besar. Bagian ini diisi oleh kunci atau ide pokok penelitian, menarasikan atau mendeskripsikan hasil dari data lapangan. Bisa juga kombinasi wawancara, observasi, dokumentasi. Yang kedua huruf kecil. Bagian ini diisi kata kunci atau ide pokok penelitian, menarasikan atau mendeskripsikan dari lapangan, kombinasi observasi, dokumentasi. Yang ketiga angka. Bagian ini diisi dari kata kunci atau pokok penelitian, menarasikan atau mendeskripsikan dari data lapangan atau kombinasi wawancara, observasi, dokumentasi. Sekian dari hasil pemaparan yang sudah saya sampaikan dan sudah saya dengar dari video yang sudah diberikan Ibu Chani. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang mengenakan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.